Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil T120 SS yang mengeluhkan katanya ada suara kasar di mesinnya. Seperti tadi kita bisa dengarkan suaranya seperti itu. Kita coba hidupkan lagi. Kurang lebih suaranya seperti itu. Penyakit seperti ini biasanya ada kerusakan di bagian water pump atau alternator ya. Untuk lebih pastinya kita langsung mengecek bagian mesinnya. Langkah yang pertama kita lakukan, kita lepas dulu fan belnya ini atau tali kipasnya untuk menentukan yang rusaknya itu dari dinamo jalan, maksud kami alternator, atau dari water pumpnya. Oke, lanjut kita buka fan belnya terlebih dahulu. Oke, lanjut fan belnya sudah kita buka ya seperti ini. Untuk membuka fan bel cukup kendorkan baut pengikat yang ini sama setelan yang ini kita kendorkan. Kemudian ada satu buah mur pengikat di bawah belakang kita kendorkan juga untuk kemudian kita lepas fan belnya. Oke, lanjut setelah fan belnya terlepas kita langsung ngecek penyebab atau sumber suara yang kita dengarkan tadi, apakah dari alternator atau mungkin water pumpnya yang sudah rusak bearingnya ya. Kita coba putar alternatornya. Kelihatan dari sini alternatornya tidak ada gejala menimbulkan suara ya, berarti bearingnya mulus. Kita lanjut pengecekan water pumpnya. Kita putar, coba putar. Bro, putar bro. Bisa kita dengar? Ternyata sumber suaranya itu dari water pump. Kita coba goyangkan dulu. Ternyata memang water pumpnya hancur ya. Bearingnya udah kena. Jadi suaranya kasar. Oke, penyakitnya mungkin dari water pump. Lanjut kita ke pembongkaran water pump. Untuk water pump kita lepas dulu penutup radiatornya ini. Untuk kemudian kita lepas kipasnya. Oke, lanjut kita buka dulu. Oke, cover sudah terbuka. Lanjut kita buka baut pengikat kipas. Baut 10 4 biji ya. Kita buka dulu. Untuk membuka kipas ini biar tidak susah seperti ini, ada juga opsi untuk melepas radiator. Radiatornya bisa dilepas dulu biar posisi dalam sini longgar ya. Cuma kita kebiasaannya di sini seperti ini, tidak buka radiator, cukup buka dari sini aja. Bautnya kurang lebih seperti ini, ada 4 biji ya. Oke, kipasnya udah kita buka dan keluarkan, pulinya juga udah kita lepas seperti ini. Lanjut kita untuk mengeluarkan cover kipasnya ini. Untuk langkah selanjutnya untuk di T120 SS injeksi yang kita jelaskan tadi, mau nggak mau harus buka puli crankshaft ya ini. Baut pengikat baut 19 pengikat yang ada di tengah. Kalau untuk karburator cuma baut 10 4 biji. Untuk membuka puli crankshaft ada banyak opsi sebenarnya. Kalau misalnya radiatornya dibuka atau dibongkar bisa pakai impact dari depan. Cuman kita nggak buka radiator, kita pakai kunci shock manual aja ke sini. Bisa diganjel dari gigi gendeng atau roda gila di belakang, atau kita pasang kunci di sini, kita tekan ke sini,
ke sasis, lalu kita start mobilnya. Bisa seperti itu. Cuma kalau memang keras, rata-rata sih untuk baut crankshaft ini, puli crankshaft maksud kami, kebanyakan pasti keras ya. Oke, kita bisa lihat di sini kebiasaan kami di sini biasanya seperti ini. Kita pasang kuncinya ke baut crankshaft, lalu kita pentokkan ke sasis pakai pipa seperti ini. Mungkin kebiasaan setiap orang berbeda-beda ya, cuma kami kebiasaannya sini seperti ini kalau untuk membongkar. Namun dipastikan posisi tuas persenelang di posisi netral, dan ketika starter jangan sampai mesinnya hidup. Cuma untuk sekedar membuka baut pengikat seperti itu. Oke, lanjut kita start mesinnya. Udah cukup seperti itu untuk kita lanjut pembongkaran manual, karena dipastikan sudah ringan ya buka bautnya. Bro, buka bro. Sudah udah gerak. Pakai racet gitu. Nah, uduhnya. Enggak, setek uduh. Kulina coplokan bro. Was padu kena radiator. Oke, puli crankshaftnya sudah kita lepas. Lanjut kita ke pembukaan bagian cover timing belnya. Baut 10 ya, cover yang ini maksudnya, cover ini baut pengikat baru 10, ada 7 kalau nggak salah. Jadi kita buka. Oke, cover timing belnya sudah terbuka seperti ini. Untuk membuka water pump ini kita harus buka timing belnya dulu dan tensionernya, karena posisi water pump posisinya ini ada di bawah tensioner dan di bawah timing bell. Mau nggak mau kita harus buka timing belnya dulu untuk melepas water pumpnya. Oke, timing belnya udah terlepas seperti ini. Lanjut kita untuk pembongkaran bagian tensioner. Untuk lanjut buka water pumpnya ya, yang mau kita ganti seperti ini. Ada 4 buah baut pengikat untuk water pump ini. Sini yang buat setelan alternator. Di bawah ada 2. Setelah kita lepas tensionernya, lanjut kita buka.
Ya. Sama lagi. Beli kompan. Air 10 literan tapi Saya 5 literan saya. air terus ganti. Oh, 5 literan begitu. Oke, water pumpnya sudah kita lepas seperti ini. Sini bisa kelihatan. Saya pengen juga. Memang untuk bearingnya sudah rusak ya. Sumber suara yang kita dengarkan tadi ternyata memang sumbernya dari water pump yang bearingnya udah rusak, udah hancur. Untuk lanjut kita penggantian water pump yang baru. Sebenarnya untuk water pump T120 SS bisa juga diservis. Untuk penggantian bearing sama sealnya bisa seperti itu. Cuma kami di sini lebih memilih ganti seset seperti ini. Yang pertama efisiensi waktu, yang kedua karena harga antara satu set seperti ini dengan ganti bearing sama sealnya sama ongkos pressnya malah mendekati harga satu set. Jadi kita lebih memilih penggantian satu set saja seperti ini. Oke, lanjut kita pemasangan pad atau water pump yang baru. Oke, untuk pemasangan water pump baru atau pad baru diusahakan bekas pakinya atau bekas lem-lemnya dibersihkan terlebih dahulu, biar nanti pas pemasangan bisa rapet ya, presisi dan nggak terjadi kebocoran air seperti itu. Oke, lanjut kita bersihkan dulu bekas packing-packingnya sama lem-lemnya juga. Oke, lanjut. Ini di blok mesinnya sudah kita bersihkan seperti ini. Ini bagian o-ringnya juga sudah kita bersihkan. Lanjut kita ke pemasangan water pump atau spare part yang baru. Water pumpnya sudah kita sediakan di sini yang baru. Seperti biasa kita lem dulu packingnya. Oke, lanjut. Water pumpnya sudah kita lem seperti ini. Untuk lanjut kita ke pemasangan. Mohon diperhatikan di sini. Ini o-ringnya sudah kita ganti ya. Kita kasih lem seperti ini dikarenakan pipanya itu ada bintik-bintik kropos seperti ya. Sebenarnya walaupun tidak dilem, ini bisa dipasang. Karena memang aslinya juga nggak pakai lem, cuma pakai seal doang ya. Dengan catatan memang pipanya ini harus mulus seperti itu ya. Jadi tidak akan ada kebocoran dari celah-celah lubang bekas karat. Karena ini sudah ada karatnya tadi sengaja kita lem. Lanjut kita ke pemasangan water pumpnya. Mohon diperhatikan di sini untuk pemasangan water pump ya. Yang harus diperhatikan benar-benar itu bagian sealnya ini. Bagian pipanya harus benar-benar masuk sempurna, lurus. Untuk mencegah terjadinya kebocoran, maksud kami dari bagian pinggir sealnya. Diusahakan masuk sempurna. Lanjut kita kencangkan bautnya ya.
water pumpnya terikat kencang seperti ini, bautnya udah kita kencangan. Lanjut kita ke pemasangan tensioner dan pemasangan timing bell. Oke, cover timing belnya sudah kita pasang seperti ini. Lanjut kita ke pemasangan atau pengencangan baut puli crankshaft ya. Kelihatan di sini pulinya udah kita pasang. Untuk pengencangan baut puli crankshaft, kita di sini biasanya untuk menahan putaran mesinnya kita ganjal di bagian belakang seperti ini. Kita ganjal pakai obeng ke bagian kopling atau mataharinya seperti itu. Kalau untuk pembongkaran tadi sudah kita praktekkan, bisa pakai dinamo starter seperti tadi. Namun apabila starter tidak mampu membuka bautnya, bisa dilakukan opsi seperti ini, seperti dalam proses pemasangan. Oke, lanjut kita pengencangan baut puli crankshaft ya. Oke, lanjut setelah puli crankshaftnya terpasang terikat kencang bautnya, kita ke pemasangan cover radiator sama pemasangan kipasnya ya. Kemudian pemasangan fan bell dan yang lainnya, selang-selangnya juga kita pasang. Oke, lanjut, fan bellnya sudah terpasang, kipasnya sudah terpasang juga. Kemudian untuk air radiatornya juga sudah kita isi penuh ya. Terakhir kita pengetesan untuk dihidupkan. Dari ilmu pengetahuan ya. Untuk mencari suara seperti tadi, kasus seperti tadi, langkah yang pertama kita lakukan, lepas dulu fan bellnya untuk menentukan apakah itu dari alternator, dari water pump, atau mungkin dari dalam mesin. Kalau fan bellnya sudah dilepas, terus suaranya maksud kami kalau dihidupkan fan bellnya sudah dilepas, terus suaranya ikut hilang, sudah dipastikan sumber suaranya dari alternator atau water pump. Kecuali fan bell sudah dilepas tapi dihidupkan masih ada suara asing seperti tadi, sudah bisa dipastikan sumber suaranya dari dalam mesin. Cuman untuk kasus kali ini kebetulan kasusnya di water pump. Untuk pemasangan water pump di T120 SS injeksi sama ya pemasangannya seperti di karburator, cuma bedanya hanya di bagian puli crankshaft. Kalau untuk yang karburator yang T120 SS 1,3 itu tidak usah melepas baut tengah di crankshaftnya, cukup lepas 4 baut pengikat, baut 10 untuk melepas puli crankshaftnya. Oke, lanjut kita coba tes hidupkan mesinnya. Kedengaran, ternyata memang suara kasar yang tadi kita dengarkan sebelum pembongkaran sudah hilang ya. Berarti penyakitnya sudah sembuh dan sumbernya dari water pump. Untuk video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mempunyai kasus atau keluhan suara kasar di mesin, khususnya mobil T120 SS. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.